selesai. Oke, sebelumnya saya akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Zidni Mautidan ada? Kemudian Muhammad Solahuddin. Kemudian Wildan Alvarino. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari berkaitan sama mengidentifikasi informasi sebagai dasar dalam menyampaikan kritik yang dimulai dengan mengidentifikasi fakta dan opini yang terdapat pada teks secara kritis dan tepat. Ya, oke. Saya akan mengulas mengenai pembelajaran sebelumnya. Mengidentifikasi fakta dan opini adalah langkah awal menyampaikan kritik yang tepat. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini adalah pendapat yang bersifat pribadi, kemudian yang subjektif. Dengan membedakan keduanya secara kritis yang disampaikan menjadi jelas, objektif, dan membangun. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan mengenai pembelajaran yang akan kita laksanakan. Apa fungsi pertanyaan retoris dalam menyampaikan kritik secara halus? Siapa yang tahu? Ya, Mbak Anissa. Pertanyaan retoris berfungsi untuk menunjuk atau memberi pesan secara halus tanpa menyatakan secara langsung, sehingga menghindari konflik. Ya, kemudian saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran secara jelas dan ringkas agar kalian bisa memahami arah kegiatan dan pentingnya materi. Oke, berkaitan sama tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menyampaikan kritik menggunakan kaidah bahasa yang tepat dan santun. Ya, kemudian berkaitan sama manfaat pembelajaran. Yang pertama, membantu kritik diterima dengan baik dan membangun. Kemudian yang kedua adalah menjaga hubungan baik antar individu. Kemudian yang ketiga, mencegah konflik yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah mendorong perubahan positif dan komunikasi secara efektif. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan pembelajaran tentang menyampaikan kritik menggunakan kaidah bahasa yang tepat dan santun. Menyampaikan kritik yang tepat dan santun berarti memberikan pendapat atau masukan yang bersifat membangun dengan menggunakan bahasa yang sopan, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian hal ini penting agar kritik dapat diterima dengan baik dan mampu memotivasi perbaikan. Oke, kemudian ada beberapa prinsip utama dalam menyampaikan kritik secara santun. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan dan memilih kalimat yang baik agar pesan mudah diterima. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan kritik secara objektif dengan dasar fakta, bukan emosi atau prasangka pribadi. Kemudian memberikan kritik dengan cara yang membangun dan jangan langsung to the point yang berkesan kasar. Kemudian sertakan solusi atau saran yang membantu untuk memperbaiki permasalahan. Kemudian yang terakhir adalah memilih waktu dan tempat yang tepat agar kritik tidak mempermalukan atau menyinggung penerima. Itu ya. Kemudian hindari menyerang secara personal atau pribadi dan fokus pada tindakan atau hal yang dikritik. Ya. Kemudian dengan hal ini kalian bisa memahami dan mempraktikkan prinsip tersebut yang telah saya jelaskan, sehingga kalian dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan hubungan sosial tepat dan terjaga secara harmonis. Oke, saya akan menampilkan salin dia presentasi berkaitan sama kedua teks. Teks pertama dengan judul tidak terima dan teks kedua adalah
perintah dan bukan upah tahu. Saya akan tampilkan dulu. Kelihatan ya? Oke. Sebelumnya saya akan membagi kelompok. Dan nanti berkaitan sama di tampilan presentasi ini, teks pertama tidak terima, nanti kalian bisa mengerjakan melalui diskusi secara kelompok. Nah, kelompoknya kita sepakati saja. Mengenai kelompok mau berapa? Berdua, berarti satu baku ya. Oke. Itu nanti kalian bisa menganalisis pesan kritik serta kaidah bahasa yang terdapat pada teks tidak terima. Ini yang kelompok. Kemudian yang secara individu atau personal atau pribadi itu nanti menggunakan teks yang kedua yang berjudul kereta dan bukan upah tahu. Nah, kemudian sebelum saya membagi AKPD berkaitan nanti kalian mengerjakan kedua teks tersebut, silakan kalian bisa membaca dan memahami isi teks tersebut, kemudian didiskusikan. Oke, saya akan membagikan lembar AKPD. Oke, di lembar AKPD itu sudah saya berikan tabel ya. Mengenai AKPD di situ sudah ada semuanya berkaitan sama bagian teks 1, yang kelompok sama yang individu. Sudah saya berikan semuanya. Terus silakan untuk dikerjakan. Seandainya kalian belum paham, kurang jelas, bisa bertanya ke saya siap memfasilitasi kalian. Itu nanti saya akan mengelilingi kalian berkaitan sama hasil pekerjaannya. Itu ya. Bisa ya? Mana Mas? Bisa ya? Mana Mas Firman bisa? Bisa. Mas Sultan? Bisa. Kalau sudah selesai mengerjakan, nanti silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Dan berkaitan sama presentasi, nanti untuk yang teks pertama berjudul tidak terima itu secara kelompok. Kemudian nanti yang teks kedua itu secara pribadi berkaitan sama teksnya berjudul kereta dan bukan tempat lalu. Ya silakan. Yang presentasi siapa? Ya, monggo. Ini mempresentasikan secara kelompoknya atau pribadi? Kelompok ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Arifah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagian teks 1 dengan tidak terima. Aspek kritik, pesan kritik, penjelasan kritik pada perilaku menembak seorang murid yang merugikan teman dan nilai hiburan. Cara
kalimat. Penjelasan kalimat sederhana, jelas, tidak kasar. Enggak apa-apa Pak, cuma tinggal bumbunya saja. Aspek bahasa, penyampaian maksud. Penjelasan berkaitan dengan situasi langsung tapi tetap sopan. Aspek bahasa, ungkapan, kejujuran, dan etika. Penjelasan, tidak ada unsur menyalahkan, hanya kejadian dan dialog natural. Aspek bahasa, kata-kata sopan. Penjelasan, kata-kata menunjukkan penghormatan. Saya tutup. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan telah melaksanakan pekerjaan, tadi sudah saya melihat kalian bisa mengerjakan berkaitan sama aspek kritik serta aspek bahasa, baik secara kelompok maupun secara individu. Saya mengapresiasi kalian yang telah melaksanakan dengan baik. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, kiranya saya akan melakukan refleksi berkaitan sama yang telah kalian pelajari. Yang pertama, apa kesalahan komunikasi yang terjadi antara tukang fatahu dan masinis dalam cerita tersebut? Siapa? Oke, Mbak Ida. Tukang fatahu mengibarkan kain merah tanpa menyadari tanda itu dianggap sinyal dibuat oleh masinis, sehingga masinis berhenti mendadak karena kaget dan mengira ada pemberian. Ya. Kiranya kalian telah memahami berkaitan sama menyampaikan kritik, gunakan kaidah bahasa yang tepat dan santun. Ya, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai menyampaikan kritik menggunakan kaidah bahasa yang tepat dan santun adalah bahwa kritik yang baik disampaikan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan beretika. Kemudian kritik harus fokus pada tindakan atau hal yang dikritik, bukan menyerang secara personal atau pribadi, serta disampaikan dengan tujuan membangun dan memperbaiki. Kemudian juga menggunakan kalimat yang halus, hindari dengan kata yang kasar, kemudian memberikan alasan yang jelas dan mengusahakan menyatakan solusi ketika kalian mengkritik. Dengan cara tersebut, kritik dapat diterima dengan baik dan menghasilkan perubahan positif tanpa menimbulkan konflik. Kaitan sama pembelajaran selanjutnya, saya akan menyampaikan peserta didik dapat memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Ya, itu nanti silahkan kalian bisa menggali informasi tersebut berkaitan sama menganalisis dan memahami pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Ya, itu. Marilah kita berkaitan sama pembelajaran hari ini telah selesai. Maka kita berdoa dahulu berkaitan sama kita telah diberi kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Selesai? Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.